kerangka pikir seperti ini yang mestinya dipakai oleh umat. Ada yang mengatakan bagi negeri ini Indonesia, persoalan ideologi itu sudah selesai. Mempersoalkan ideologi itu sama mengajak Indonesia itu mundur. Bagaimana Ustaz Ismail melihat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas satu materi yang menurut saya sangat bagus ya, dari buku Tapak Dakwah Menyemai Perjuangan Melanjutkan Kehidupan Islam yang ditulis oleh Ustadz Ismail Yusanto. Dalam buku ini ada topik yang menurut saya sangat-sangat relevan dengan kondisi sekarang, yaitu perlunya perubahan pada level 3 ya. Ustadz Ismail menyebutkan level pertama itu adalah perspektif teknis ekonomi, level kedua itu adalah perspektif politis, dan level ketiga itu adalah perspektif ideologis. Diawali dengan kata-kata negeri ini tidak henti dirundung malang. Mungkin sampai sekarang ini. Nah, kita akan menggali lebih lanjut apa yang dimaksud oleh Ustadz Ismail ini dengan perubahan level 3. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengantarnya ini masih relevan, Ustaz. Ya. Negeri ini tidak henti dirundung malang. Bahkan meski presiden yang dianggap sangat merakyat sudah memerintah, berbagai masalah bukan mereda, malah cenderung makin deras dan muncul. Ya. Bahkan ketika presiden yang merakyat ini juga akan berakhir waktunya, masalah juga semakin banyak, begitu, atau menambah masalah. Nah, Ustadz Ismail menyebutkan pentingnya perubahan level ketiga yang oleh Ustadz Ismail disebutkan perspektif ideologis. Di mana pentingnya perspektif ideologis ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampainya kita kepada presiden yang kesekian ini hari, dengan kenyataan bahwa persoalan yang kita hadapi itu tak kunjung bisa kita atasi. Sebutlah misalnya soal korupsi segala macam itu menunjukkan bahwa ketika kita mengharap sebuah kebaikan itu tidak cukup melalui pergantian pemimpin atau kepemimpinan. Itu yang kita sebut sebagai perspektif politik. Ya. Dulu ketika reformasi terjadi, orang kan berharap bahwa dengan turunnya Pak Harto, Orde Baru, lalu berganti dengan rezim reformasi, itu ada perubahan ke arah yang diharapkan gitu. Tapi ternyata kan setelah sekian lama dengan sekian presiden, apa yang menjadi harapan itu tak terpenuhi. Bahkan dalam banyak hal itu seperti orang banyak sebut, misalnya korupsi itu makin menjadi-jadi. Baik dari sisi pelakunya maupun volumenya gitu. Kalau dulu itu hanya mungkin puluhan atau ratusan miliar, sekarang bisa sampai puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Itu menunjukkan bahwa kita ternyata memang benar tidak hanya cukup perubahan level kedua, perubahan politik, bergantinya rezim dan kepemimpinan, apalagi sekedar perubahan teknis ekonomi gitu. Karena ketika krisis itu kan orang anjurkan misalnya genjot ekspor, kemudian lakukan macam-macam lah untuk memperkuat yang mereka sebut sebagai fundamental ekonomi itu. Makanya kemudian di dalam buku itu saya tulis bahwa kita juga harus membuka pikiran kita untuk melihat satu level lagi perubahan yang kemudian disebut di situ perubahan ideologis itu. Perubahan ideologis itu adalah perubahan yang dia tidak hanya mencakup sekedar perubahan teknis ekonomi dan perubahan politik, tapi lebih daripada itu yaitu perubahan-perubahan yang menyangkut fundamen dari tatanan sebuah masyarakat dan negara gitu. Nah, jadi apa konkretnya dimaksud? Kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang krisis ekonomi,
Krisis ini terjadi oleh karena bukan sekedar masalah teknis ekonomi seperti tadi soal ada persoalan mata uang yang depresiasi rupiah terhadap dolar segala macam, lalu sarannya adalah genjot ekspor supaya mata uang kita itu menjadi kuat dan segala macam, lalu juga perubahan rezim, tetapi itu semua terjadi oleh karena ideologi sistem dan ideologi kapitalis itu. Jadi lebih mendasar lagi. Lebih mendasar lagi itu. Jadi krisis ekonomi pada tahun 98 dulu itu bukan sekedar oleh karena kegagalan dalam teknis ekonomi dan juga kepemimpinan, tapi memang itu persoalan ideologi kapitalis itu. Jadi kalau kita ini sekedar mengupayakan perbaikan teknis ekonomi atau pergantian rezim, terbukti kan sekarang bahwa ternyata kita tidak pernah beranjak dari persoalan yang pernah kita alami di masa Orde Baru. Gitu. Mungkinkah ini bisa menjebak kembali kita ya ketika membaca kondisi politik sekarang? Karena kecenderungan orang itu kan sebatas melihat pergantian rezim. Gitu. Justru itu. Jadi ini menjadi relevan untuk disampaikan lagi karena kita ini acap daya harap kita itu hanya berhenti pada perubahan rezim ini. Gitu. Mengapa bisa sampai begitu? Karena daya analisis kita memang hanya sampai di situ. Gitu. Karena itulah penting untuk mengatakan bahwa yang dihadapi kita itu bukan sekedar teknis ekonomi dan politik, tetapi juga ideologi. Gitu. Baik. Di sini juga disebutkan dalam Islam cara pandang level 3 ini memiliki landasan yang sangat kokoh, yaitu akidah dan syariat Islam. Kenapa Ustadz Ismail melihat bukan sekedar ideologi tadi, tapi harus berbasiskan pada Islam? Di dalam Al-Quran itu kita ada satu ayat yang mengajari kita untuk membaca secara mendalam apa yang terjadi di tengah masyarakat kita. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 disebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena tangan-tangan manusia. Kerusakan apa itu? Kerusakan ekonomi, kesenjangan, kemudian ketimpangan, kesenjangan, kemiskinan, berbagai macam termasuk korupsi dan sebagainya, kerusakan politik seperti yang ini hari terjadi, kerusakan moral, kerusakan termasuk juga mungkin kerusakan lingkungan gitu. Kenapa itu terjadi? Nah itu. Nah Quran mengajarkan bima kasabat aydin nas, karena tangan manusia. Apa yang disebut dengan bima kasabat aydin nas itu menarik apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Subuni dalam kitab Shawatu Tafasir. Di sana disebutkan bahwa bima kasabat aydin nas itu bisa babi ma'asinas wa dunubihim, karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Apa itu maksiat? Maksiat adalah setiap pelanggaran terhadap syariah, melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib, melakukan yang makruh, meninggalkan yang sunnah tidak maksiat, tapi melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib itu maksiat. Dan setiap maksiat itu pasti akan menimbulkan fasad atau kerusakan. Itu seberapa besar kerusakan tergantung seberapa besar kemaksiatan yang dilakukan. Nah ini hari kita melihat kalau kita bicara tentang meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, kemaksiatan itu ada dilakukan di level individu maupun komunal gitu, personal maupun komunal. Personal misalnya orang tidak sholat itu maksiat yang wajib. Orang tidak mau membayar zakat padahal dia sudah mampu. Itu maksiat. Orang minum minuman keras. Orang macam-macam mabuk-mabukan itu maksiat. Pasti menimbulkan fasad. Tapi fasadnya hanya akan kena kepada level individu. Nah, sementara kemaksiatan, ada juga kemaksiatan komunal atau kemaksiatan struktural. Apa itu? Sistem ekonomi kapitalis, politik machiavellis, sikap beragama yang sinkretis, lalu budaya yang westernis, segala macam itu kemaksiatan struktural komunal yang pasti menimbulkan fasad dan fasadnya juga kena kepada seluruh masyarakat. Jadi dampaknya itu juga terstruktur. Gitu. Terstruktur. Nah itulah yang kita sebut tadi itu mesti mengkaitkan dengan akidah dan syariah itu. Satu syariah tadi pelanggaran terhadap syariah, bahwa itu timbul fasad. Keyakinannya dan faktanya seperti itu berdasar keyakinan bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik dan apa yang dilanggar pasti akan menimbulkan keburukan seperti yang Allah sampaikan sendiri.
Famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka dia pasti tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dengan kata lain, kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, pasti akan sesat dan pasti akan celaka. Ini kan akidah itu. Mengikuti petunjuk apa? Mengikuti ketentuan syariah gitu. Nah, kerangka pikir seperti ini yang mestinya dipakai oleh umat. Jika dengan kerangka ini kemudian kita terdorong melakukan perubahan, maka inilah yang disebut perubahan level 3 itu gitu. Jadi tidak hanya berhenti kepada perubahan politik, apalagi sekedar perubahan teknis ekonomi gitu. Terakhir Ustaz Ismail. Ya. Ada yang mengatakan bagi negeri ini Indonesia persoalan ideologi itu sudah selesai. Mempersoalkan ideologi itu sama mengajak Indonesia itu mundur. Bagaimana Ustaz Ismail melihat? Padahal yang dihadapi oleh kita itu adalah persoalan ideologi. Faktanya kita ini terus-menerus menggunakan sistem sekuler kapitalistik gitu. Siapa bilang bahwa ideologi itu selesai? Kalau selesai, mestinya setiap kali ada tuntutan untuk penerapan syariah dengan mudah diterima. Ketika ini ditolak, pasti ada persoalan ideologi. Kenapa ditolak? Karena menganggap bahwa Islam ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan sistem yang ada dan ideologi yang ada sekarang, yaitu sekulerisme dan kapitalisme. Banyaknya masalah yang belum terselesaikan juga. Itu menunjukkan itu ya. Banyak masalah. Ada persoalan ideologi. Persoalan ideologi karena ternyata kan nggak ketemu ujung pangkalnya gitu. Kita bilang bahwa ekonomi ini pasti akan menimbulkan kesenjangan. Kenapa? Karena kapitalis itu wataknya pasti akan menimbulkan kesenjangan gitu. Ketika kita bilang bahwa kapitalis ini menimbulkan kesenjangan, pasti orang nggak terima. Sudahlah, nggak usah ngomong soal kapitalis. Ini berarti kan soal ideologi gitu. Nah, jadi orang mengingkari inti dari masalah. Gitu. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kondisi sekarang, yaitu kita itu butuh perubahan level ketiga, yaitu perspektif ideologis. Dan perspektif ideologis yang paling kuat itu adalah perspektif ideologis yang berbasiskan kepada Islam, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita terapkan akan memberikan kebaikan pada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.